Oke, tadi kan udah nanya skala sama niskala, ya. Kayak Ramonete. Ternyata Ininya di sini guys. Oke, tadi Bli jelaskan bahwa niskala itu sebetulnya kebanyakan, saya bilang kebanyakan ya psikosomatis. Tapi kan ada yang nggak psikosomatis kan mungkin menurut tradisi Bali kan. Nah itu ya. yang menarik mungkin, coba jelasin. Jelasinnya dari sini nih. Iya, jelasin di sini suaranya. Iya. Jadi begini, di Bali itu percaya atau tidak percaya, kita itu hidup berdampingan. Berdampingan dengan entitas-entitas lain di luar diri kita ini. Ya. Apa aja itu sebutannya? Macam-macam, banyak ya. Yang paling sering disebutkan ya gamang. Gamang itu kalau bahasa Indonesia saru. Wong Saru. Nah, wong saru atau samar. Gamang atau samar. Ya. Dan bahkan ada yang meyakini kalau gamang itu sendiri kadang-kadang bisa muncul, kita ketemu seperti manusia biasa ini gitu. Ada yang bilang ciri-cirinya katanya apa ini? Sumbing. Enggak, ininya enggak kelihatan nih loh. Oh, rapat. Ya, ini rata gitu, nggak kelihatan. Saya ada kawan itu yang begitu. Ini makanya, ya. Tapi sebenarnya nggak. Kok saya nggak? Saya bukan gamang atau samar begitu ya. Terus ada lagi yang lain, ya. Makhluk-makhluk lain di luar itu kalau di Jawa mungkin namanya lelembut, apa segala macam. Ya. Apalagi lah, banyak kalau di Bali banyak sekali. Wujudnya juga beda-beda, ya. Apalagi kalau di Bali kan ibaratnya diberi tempat ya. Iya. Jadi kita tidak ada istilah itu memerangi yang begitu, nggak ada. Kita hidup itu karena ada konsep di Bali, hidup di Bali itu ada konsep 3. Ini yang kita sebut dengan Trihita Karana itu, Mas. Ya, jadi kita menjaga selalu keselarasan hidup antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Tadi Tuhan di mana? Hah? Tadi Tuhan di mana? Tadi Tuhan di mana? Di atas katanya. Maksudnya dia itu kan istilah simbolis saja. Jadi kalau Tuhan selalu menunjuk ke atas gitu. Padahal Tuhan ada di mana-mana gitu kan. Kalau saya sih yang begitu mungkin sudah menjadi kebiasaan, ya udah. Tuhan di atas. Jadi kebetulan yang di atas ada maling, wah maling Tuhan gitu. Jadi itu. Tadi pertanyaannya apa, saya lupa. Emang saya nanya? Itu loh. Ya. Skala itu kebanyakan psikosomatis, tapi kan ada yang faktor non psikosomatis. Kalau menurut teman-teman saya yang Ya, Bali, Balian, jadi gini, gangguan entitas gitu. Nah, sebagai orang Bali, betul. gimana pendapat? Nah, jadi gitu. Manusia itu kan beda-beda, ya. Secara psikologisnya beda-beda. Ya, jadi saya ngeliatnya secara psikologisnya aja. Ya, dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi orang atau manusia yang sering menyendiri, jarang bersosialisasi dengan orang lain, kemudian dia terutama masalah pengetahuan dan IQ-nya, Mas. Orang-orang yang dengan pengetahuan jadi saya bilang pengetahuan ya gitu. Jadi pengetahuan dia mungkin tidak terlalu banyak gitu, atau tidak belajar banyak tentang dunia luar, akhirnya meyakini bahwa dia ada di alam begini, ada di alam begitu, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang yang dengan pengetahuan sedikit atau suka menyendiri, dia akan berperilaku seperti itu. Atau orang-orang yang IQ-nya jongkok. Ya, IQ-nya jongkok. Nah, itu juga sama. Nah, biasanya mereka akan melihat itu makhluk-makhluk yang rendah lah. Jarang mereka bisa melompat sampai melihat roh suci. Roh suci itu misalnya penunggu karang, begitu, itu roh suci. Atau entitas suci lah, kalau nggak mau dibilang roh ya, entitas suci. Seperti itu. Penunggu karang itu artinya yang punya tempat yang dia diyakini dia memiliki tempat, bukan di sini, tapi secara keseluruhan di wilayah yang sini. Ini orang paling depan kan biasanya kan. Ya, di depan. Itu kan. Kalau pelinggi depan lebuh namanya, lain lagi. Lebuh itu paling luar, ya, dalam rumah. Jagalah ibaratnya. Nah, ya itu pun ada beberapa nama-namanya taksu ini, taksu itu, dan lain sebagainya. Itu jadi saya taksu. Itu kurang kerjaan amat mereka bikin sakit penyakit manusia. Sebenarnya, nah di sini
juga kembali ya, karena sudah dari turun-temurun, ketika ada sakit, kita suka nanyanya ke dukun, Mas. Ada di dukun situ nanti dikasih tahu, oh ini memang dikasih sengaja masuk sama ininya, karena kamu ada salah dulu. Sorry, kamu ada janji yang belum kamu tepatin nih, gini, coba dibayar dulu itu. Nah biasa begitu. Nah setelah dibayar ternyata bisa sembuh seperti itu. Artinya sebenarnya nggak melulu dia itu iseng nyakitin atau gimana. Jadi justru sebenarnya ini apa ya, sensor kita untuk mengingatkan kita bahwa oh saya lalai nih, oh saya begini nih gitu. Jadi mereka akan mengingatkan kita. Contoh ngejot Mas. Kalau kita habis masak itu kita bikin sajian kecil-kecil, isinya nasi, ya isinya nasi, terus garam ya tuh kita keliling. Kadang-kadang kita mulai males nih, lupa kita ngejot gitu. Nanti ada satu kejadian yang aneh gimana gitu. Setelah kita lupa ngejot. Nah begitu kita ngejot, everything is okay gitu. Nah begitu itu cara untuk menyelaraskan hidup dengan makhluk-makhluk di bawah kalau di Bali. Karena kita hidup berdampingan, mereka juga punya hak untuk hidup begitu loh. Gitu. Jadi itu yang disebut Wong Samar menurut orang tradisi Bali itu manusia atau apa gimana dulunya? Oh banyak versinya. Wong Samar itu ada dulu ceritanya prajurit yang dikutuk, ya kan? Ada prajurit bukan dikutuk tapi memang disamarkan untuk menjaga satu tempat, begitu bisa juga. Ya, tapi kalau dicari secara ini penciptaan ya memang dia dibuat sebagai manusia tetapi gagal gitu. Akhirnya udah begitu, manusia gagal istilahnya, nggak punya badan. Iya kan, manusia dulu diciptakan pertama kali pakai api. Nah, kan gitu kan. Fenomena orang yang katanya bisa ngeliat. Ya, saya punya tetangga dukun Bali juga. Dua alam dari dulu saya kenal, saya bilang makhluk dua alam gitu. Tetangga saya sebelah kanan ini. Gitu. Ada orang nggak bisa ngeliat, itu kenapa? Kembali kalau yang begitu istilah kalau kita di Bali itu titisan darah, Mas. Oke, titisan darah kata kuncinya ya? Iya, titisan darah. Jadi kita harus lihat ke atas. Ke atas maksudnya itu bukan ke atas begini. Kita ngelihat ini keturunannya siapa begitu loh. Kalau dari atas kita biasanya sudah mendalami hal-hal yang spiritual, kebatinan ya. Jadi ini sering salah kaprah sih ya. Saya bukan spiritual sama supranatural nih. Ini salah. Bukan spiritual. Jadi supranatural ya. Saya lebih senangnya ke supranatural. Mistis lah. Ya. Jadi kalau mereka mendalami supranatural biasanya itu akan nurun. Ya, entah ke anaknya, entah ke cucunya, ke cicitnya dan lain sebagainya. Biasanya tanpa belajar pun mereka sudah bisa. Atau sering berhubungan, manggil-manggil mereka leluhurnya. Enggak. Kalau saya pribadi saya nggak pernah manggil malah. Leluhurnya. Maksudnya? Misalnya manggil leluhur gitu. Kakek nenek moyangmu gitu kan. Apa pengen sakti, pengen apa. Saya yang manggil. Bukan kakek nenek moyangmu gitu kan. Ya kamu kan sebagai keturunan nggak tahu kan gitu kan. Kakek moyangmu misalnya manggil ini untuk dapat togel, manggil ini untuk dapat togel gitu, pengaruh nggak menurut Singa? Kalau yang begitu sih tetap aja pengaruh ya Mas ya, karena kan ketika dia melakukan hal semacam itu kan tetap tersimpan. Otomatis. Makanya ada fenomena kalau di Bali itu begini. Orang yang bapaknya atau kakeknya lah, bapak atau ibunya punya pesugihan. Ya. Nanti dilihat deh, anaknya atau cucunya. Pasti kalau nggak cacat, idiot. Kebanyakan begitu. Atau kalaupun nggak ada yang begitu, hidupnya mereka ini udah mau kerja banting tulang kayak apa, nggak bakalan bisa nemuin sukses. Jadi gampang sekali indikasinya kalau di Bali gitu, ngeliat begitu. Nah, saya melihat kan misalnya orang kasus disakiti Wong Samar. Kan kalau tradisi Bali ada sajian-sajian tertentu. Tergantung dukunnya ya, kadang ada babi yang mahal gitu kan, ada paket mahal, paket ekonomis, paket hemat, itu gimana? Ya. Bisa dinego gitu ya? Ya kalau itu kan istilahnya masalah sajen itu kan istilahnya ada tata upacaranya Mas. Ya, jadi ada yang niste, madya, utama. Niste itu yang paling murah lah. Madya itu menengah, utama itu yang paling tinggi. Jadi tergantung kita menyesuaikan aja mana yang mau kita pakai gitu. Tapi bukan berarti yang niste itu nggak ampuh, tetap ampuh, tapi biasanya ada jangka waktunya.
gitu loh. Misalnya ya, kita tempat ini misalnya ada gangguan makhluk gaib gitu misalnya. Si yang menempati tidak mendalami supranatural, bahkan mungkin tergolong orang yang malas dalam hal ini spiritual. Dia tidak membentengi dirinya dengan japa, kalau di sini berjapa namanya, atau melakukan kegiatan budaya lain seperti ngejot, ngaturang canang, jadi mungkin dia tidak melakukan Kalau itu. japa itu masuk wilayah agama atau budaya? Antara budaya sama agama di Bali itu bedanya tipis sekali. Nyatu. Sama kayak ngaben. Ngaben itu agama apa budaya? Ya kan, kalau ngaben di kitab suci Weda nggak ada, tapi membakar mayatnya ada. Gitu. Jadi saya rasa itu masuk keduanya lah. Gitu. Terus tadi gimana? Nista itu tadi ya. Nah, jadi kalau orang yang sudah nggak mampu melakukan itu, kita bisa lakukan ritual. Untuk apa? Menetralisir itu. Menetralisir gamang, samar, apa segala supaya tidak lagi menyakiti. Dengan memberi upah-upahan istilahnya. Ini loh, kita ini hidup berdampingan. Ya. Bahasa gampangnya begitu. Kamu dengan alammu, saya dengan alam saya. Ya, sebagai wujud kita itu menghargai dia, ya kita beri begitu. Gitu ya. Jadi misalnya kalau itu bisa masuk ke caru nanti. Caru ayam dengan caru anjing belang bungkem namanya, yang anjing coklat ininya hitam itu, atau terus dengan apa namanya caru babi guling, kemudian caru dengan anjing sudah ya, dengan kerbau, itu kekuatannya beda-beda. Ada yang cuma 6 bulan, ada yang bisa sampai setahun, 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun, ada bahkan sampai 25 tahun. Tutup poinnya sekali. beda-beda ya? Iya, beda-beda. Tutup poinnya beda-beda. Nah, gitu. Nah, itu makan tergantung ekonomi masing-masing. Kalau di Bali kan memang nggak bisa dipisah, nggak bisa apa dibilang ditinggalkan hal begitu karena udah melekat banget kan ya. Ya. Bahkan masyarakat Bali kalau saya melihat mengamati selama ini, mereka dominan lebih percaya bahwa penyakit karena niskala ini lebih dominan ya. Iya. Karena begini, banyak dokter-dokter di Bali pun akhirnya Lepas tangan. lepas tangan dan begitu. Dokternya sakit. Iya. Karena jadi saya punya temen, Betul. saudara singa juga. Bapaknya dokter, anaknya Balian gitu kan. Bapaknya ketika sakit sembuhnya sama Baliannya anaknya Ya, gitu kan. betul, Nah, betul. sementara kalau anaknya sakit nggak bisa sembuh sama dokternya itu gimana Iya. namanya itu? Itu kejadian lumrah kalau di Bali, Mas. Ya, lumrah. Karena apa? Namanya kita manusia pasti tetap punya salah atau berbuat salah. Ya kan? Terutama kesalahan yang kita nggak sadarin. Contoh misalnya kesalahan sama leluhur. Kita sering lupa ketika kita banyak duit, apa segala macam. Rumah kita bangun besar-besar, ternyata tempat persembahyangan kita masih pakai turus lumbung. Atau turus lumbung nggak, Mas? Masih pakai kayu-kayu begitu aja. Ya. Ini kan nggak ada keseimbangan sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan nyakitin, tapi mengingatkan. Hello, ini loh kamu lupa, kamu ada kewajiban. Karena mau nggak mau, karena tanah di Bali itu sudah terbiasa dengan ritual, ya ketika ritual itu diabaikan, ya sudah otomatis kita yang kena imbasnya. Energinya udah energi ritual. Nah, cuman di sini pemahaman ritualnya sendiri harus mulai di-update gitu loh. Terutama orang Balinya gitu ya. Ritual itu kan kalau kita di sini kan kena istilah bisama, Mas. Bisama itu peringatan gitu, peringatan atau perintah Bisama Watu Renggong gitu. Sejak Bisama Watu Renggong itulah ajaran Empu Kuturan tentang sesajen itu diwajibkan di Bali. Ya, itu. Jadi untuk menyeimbangkan alam skala dan alam niskala itu. Oke. Tadi kan Bisinga bilang kalau wong samar itu produk gagal gitu kan. Gini, saya kan sedikit-sedikit juga belajar agama Hindu ya, tentang kembali ke inkarnasi dulu dah. Bahwa ada reinkarnasi berarti kan orang yang sudah mengalami kematian, part tertentunya, bagian tertentunya, kalau saya bilang suksma sariranya itu yang berpindah tempat, mengalami kelahiran kembali, bukan sang atmannya, bukan diri sejatinya, tapi suksma sarira yang meliputi software, tubuh halus, ya, softwarenya, ya, pikiran, emosinya, ya, yang prana-prana tertentunya, ya, itu yang mengalami
reinkarnasi. Jadi transmigrasi apa pindah tempat gitu kan. Hmm. Nah, berarti wong samar ini belum transmigrasi dong? Atau memang Enggak. bisa transmigrasi Enggak, kalau wong samar itu tetap di posisi wong samar. sampai selamanya? Enggak juga. Jadi gini, wong samar itu dia baru bisa Punya ini tubuh, ya kemudian itu menjadi manusia kembali kalau dia mampu, kan dia itu nggak punya, jadi sifat dasar dia itu kan usil, jahil, nakal, ya, Loh, jahat loh, gitu. loh. Kayak gitu. Ini. Ya. Jahil nih. Jadi kapan dia bisa membuat karma baik, terutama dia bisa mampu menolong manusia lainnya, ya. Di sana dia dijanjikan akan bisa menjadi manusia walaupun Yang tidak sempurna. Yang Itu bunyi istilah kutukannya ada ininya itu. Ya, gitu. Makanya dengan segala cara dia akan mencari manusia-manusia yang lemah. Ya, manusia-manusia yang lemah yang gampang dibohongin. Ya, dia kan punya kemampuan bisa ngelihat masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Bahkan diyakini mereka itu punya pengetahuan yang luar biasa. Ya, apakah pengobatan, bahkan teknologi dia tahu. Ya, jadi pengalaman saya gitu. Ketika dulu saya masih diberdayakan oleh wong samar itu, saya nggak pernah baca buku tentang pengobatan. Ya, tapi begitu saya konsentrasi sebentar, itu tiba-tiba saya bisa tahu, oh obat orang ini begini nih, sakit ini begini. Ketika saya cek di buku, ternyata bener loh. Seperti itu. Jadi kemampuan itu bisa kita dapatkan. Nah, ketika si samar tadi itu berhasil memberdayakan kita, apalagi dia bisa masuk ke tubuh kita, kemudian dia berbicara, ya, dia ngasih obat tertentu. Nah, ini dia membuat karma baik. Dukun yang dimasukin sama wong samar ini nggak dapat apa-apa. Ya. Apa terus yang terjadi nanti ketika si dukun ini mati, dia masuk ganti posisinya wong samar ini balik menjadi manusia, walaupun tidak sempurna. Saya ingatkan dia tidak akan sempurna. Secara fisik atau secara fisik, secara mental juga ada. Biasanya yaitu menjadi orang-orang amit-amit ya, yang idiot itu. Mas perhatiin deh baik-baik, orang yang idiot wajahnya mirip semuanya, hampir sama. Kumpulin deh 10 orang idiot, mirip semua, dan perilakunya hampir sama semua. Oke. Ya. Ya, jadi menurut beliau ini kembali ya, mungkin di luaran sana ini kan tradisi Bali, setiap orang punya tradisi. Berbicara tentang makhluk yang kalau di sini disebut wong samar, kakak saya sendiri punya pengalaman. Jadi kakak saya seorang ustadz. Jadi ketika di pesantren dia puasa 3 tahun. 3 tahun sampai matanya tuh mau keluar merah terus gitu kan. Memang ekstrim sekali. Dan tetap bekerja di sawah segala macam gitu. Nah, tiap malam itu selalu didatengin perempuan cantik. Nah, perempuan cantik ini ngajarin segala macam pengobatan. Ya. Ngajarin macam pengobatan dan akhirnya dia bilang sakti. Tapi ketika kakak saya ini berhubungan dengan saya, maksudnya saya kasih ilmu tertentu gitu kan ya. Dan kemudian dia menikah, itu hilang. Nggak pernah lagi wong itu meninggalkan dia gitu. Nah, rupanya cemburuan juga mereka ya. Betul, karena saya mengalami itu juga. Nah, cemburuan dan suka ngambekan gitu ya. Bukan, mengacaukan kehidupan kita di dunia, dikacaukan sama dia. Pasangan-pasangan yang cemburuan jadi wong samar ya. Ya. Nah, jadi gini Mas. Terus kalau kayak begitu kita nggak boleh tuh. Kalau bisa jangan sampai dekat sama wong samar kan begitu ya. Kalau saya bilang enggak gitu loh. Tetap kita bisa memberdayakan mereka. Jadi pengalaman saya dulu sekian tahun saya itu diberdayakan wong samar sampai dia masukkan, saya dulu minum arak, bejak api dan wow keren kan. Sakti minum arak 1 botol tanpa berhenti. Iya, padahal sakit jiwa kalau menurut saya itu karena dirusak sama waktu. Jadi jangan bangga ya yang sekarang bisa kesurupan terus ngobatin orang, hati-hati lu. Jangan, hati-hati itu ya. Jangan bangga ya. Yang benar adalah ya tetap tempatkan dia itu di luar dari tubuh kita. Ya. Biarkan dia memberitahu kalau lu sorry Wong. Kalau Mas bisa dengar suara dia ya udah suruh aja dia bisikin. Kita yang ngomong. Oh, pencet ininya. Ya udah kita pencet ininya, ini apa segala macam. Nah, kalau yang begini
si Samar tadi dapat karma, kita juga dapat karma baik. Ya, nanti dia akan kemana nih? Bukan urusan kita. Biar aja siapa yang punya hak itu sang sumber hidup atau apa ya namanya. Ya, itu yang nanti menempatkan dia mau jadi apa. Bukan urusan kita. Gitu. Ya, badan itu nggak harus manusia. Bisa jadi dia menjadi hewan. Ya kan, hewan tertentu tapi mungkin umurnya pendek. Nyamuk gitu. Ditepuk mati. Iya, teman-teman ini menarik ya. Beliau ini Singabari ini memang sekali lagi dari dulu, dari muda, kalau saya godain dia dari zaman dulu itu manusia dua alam gitu ya. Kadang-kadang memang saya sih sama beliau tuh beda banget gitu loh. Kalau saya sering godain dia sakit jiwa malah. Memang sakit jiwa. Jadi tapi kembali bahwa setiap orang punya karakter, punya karunia masing-masing. Jadi walaupun kita beda, nyatanya bisa ngopi bareng, bisa berteman, bahkan dalam banyak hal kita beda 100% gitu ya. Nah, ini kembali sebagai wacana untuk memperkaya pengetahuan. Jadi kembali kepada masing-masing teman-teman yang melihat video ini. Mau pendapatnya gimana bebas, kita nggak ngambil hati gitu. Jadi kalau ada yang mau bertanya, komen aja, nanti saya sampaikan kepada beliau. Dan satu lagi, saya setuju tadi itu ya, karunia orang beda-beda. Jadi cara kita mencapai atau menggapai ilmu-ilmu supranatural, spiritual, metafisik, esoterik dan lain-lain pasti juga beda-beda ya. Karena apa? Baju yang saya pakai belum tentu cocok atau pantas atau nyaman dipakai sama Romo ya. Jadi baju beliau juga belum tentu saya nyaman pakai gitu. Jadi masing-masing orang punya feel sendiri, punya rasa sendiri ya, dan punya kenyamanan sendiri untuk sesuatu yang dia yakini. Oke. Gitu. Di video selanjutnya Bisinga akan menjelaskan fenomena tadi yang Niskala secara ilmiah, karena beliau juga punya dua sisi ya. Sisi nalar, kecerdasan sebagai seorang pembelajar, praktisi keilmiahan. Sekali lagi karena dua alam sih dia ya. Satu sisi yang ya kayak tadi gitu. Nanti yang di video ketiga beliau akan jelaskan sisi ilmiahnya ya. Oke, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Salam ngopi ya, ngolah pikiran.